Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman? Semoga sehat semuanya ya. Oke, alhamdulillah di pagi hari ini kami dari Aksi Kebaikan. Bentar dulu. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah di pagi hari ini kami dari Aksi Kebaikan akan mengadakan ruang baik spesial buat sahabat baik semuanya yang ada di rumah maupun ada yang di kantor mungkin. Di pagi hari ini kita akan bincang-bincang atau ngobrol-ngobrol santai dengan Bro kali ya, Bro Aang yang akan membahas tentang apa ya? Ya pekerjaan yang sebenarnya kadang apa ya, melelahkan, membosankan, tapi itu menjadi sesuatu yang penting gitu. Tapi sebelumnya kita buka dulu dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan saya Dimas yang akan memandu ruang baik pada pagi hari ini. Dan sebelah saya perkenalkan dengan Bro Aang. Beliau adalah co-founder Gemar Api. Nanti kita akan cerita-cerita tentang Gemar Api juga ya. Mungkin teman-teman pada heran kali ya, di poster ini 2 orang bapak-bapak, 2 orang laki-laki ngobrol-ngobrol, tapi temanya itu tema yang nggak bisa dibilang bukan cowok banget lah. Seni merapikan rumah ala Gemar Api. Biasanya kan kalau merapikan rumah itu identik sama perempuan gitu ya. Dan ini 2 orang laki-laki ini ngobrol, mungkin ini ngobrolnya beneran ya atau prank doang. Ya, insya Allah beneran ya. Walaupun memang identik dengan perempuan, ternyata merapikan rumah itu juga bisa dilakukan oleh laki-laki ya bro ya? Betul sekali. Dan nanti kita akan bincang-bincang lebih dalam dengan Bro Aang. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin tanya Bro Aang dulu nih terkait Gemar Api. Mungkin Bro Aang bisa ceritakan Gemar Api itu apa biar teman-teman yang ada di Zoom bisa tahu nih. Gemar Api. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung aja kali ya cerita tentang Gemar Api ini. Jadi Gemar Api ini berdiri di tahun 2018 di bulan September. Walaupun sebetulnya 1 tahun sebelumnya kami sempat menggunakan metode yang lain sebelum membuat metode sendiri. Dulu pakai metode KonMari. Oh, iya, yang dari Jepang itu berarti? Betul, yang dipopulerkan oleh Mbak Marie Kondo. Gitu ya. 1 tahun kami buat komunitas dan di pertengahan 2018 kami diminta untuk menghentikan aktivitas kami dengan berbagai timbangan dari timnya Marie Kondo. Akhirnya di September 2018 itulah kami launching setelah dari bulan Agustus meracik, meramu metode berbenah yang pas dan sesuai dengan kulturnya orang Indonesia. Maka di 5 September 2018 lahirlah Gemar Api. Itu awal mula terbentuknya Gemar Api. Sudah berapa member bro komunitasnya sekarang? Oke. Kalau member, nah ini untuk member sendiri saat ini sedang proses penjaringan member ya, pendaftaran secara lebih pendataannya lebih baik karena sejak awal memang kami sendiri belum punya sistem kememberan yang rapi. Jadi selama ini ya kami menyebutnya ada alumni kelas online Gemar Api, alumni workshopnya, kemudian sempat juga membentuk beberapa komunitas di wilayah di beberapa kota kabupaten dan yang paling terlihat sih hari ini secara kuantiti itu di follower Instagram sih. Kalau di Instagram ya terakhir ada di angka 34 ribuan. Wow, mantap. Iya. Dan memang sih betul ya hampir 95% memang followernya kaum perempuan. Iya, gitu. Oke, itu tentang Gemar Api ya. Nanti Instagramnya boleh di akhir, boleh dicolek ya. Mungkin teman-teman di rumah nanti bisa cek Instagramnya Gemar Api. Oke, kita masuk nih bro.
Iya tadi yang di awal ya. Biasanya kan kalau beberes rumah itu kan identik dengan perempuan ya. Tapi bisa nggak sih bro kalau laki-laki juga beberes? Kenapa enggak gitu ya? Jadi sebetulnya ini jadi satu apa ya, semacam stigma gitu ya, kalau urusan berbenah itu ya jadi kewajibannya perempuan gitu. Padahal kalau kita misalkan kita ambil nih, karena kan kalau Gemar Api ini kita mengambil konsep ini dari berbagai sudut pandang ya. Nah, kita sebagai muslim paling mudah kita ngambil sudut pandang dari aspek moral ya, aspek keagamaan. Yang paling sederhana aja misalkan ya, ternyata ya Rasulullah itu yang paling rajin rumah istrinya, membantu istrinya gitu. Termasuk kalau kita lihat dalam hadis, beliau juga ternyata kalau pakaian yang sobek ya sendiri. Yeah. Kan? Dan tentunya berbicara kewajiban ini ya kewajiban mempersiapkan nafkah ya, termasuk tempat tinggal yang bersih, nyaman, itu ya secara dasar ya kewajibannya laki-laki, kewajiban seorang suami. Nah, tapi karena kita punya partner, punya pasangan ya, maka disitulah timbul ya kolaborasi ya, kerjasama antara suami dan istri. Tapi secara tanggung jawab memang ada di suami pada pelaksanaan gitu ya. Ya tentu saling support sesuai dengan kondisi rumah tangga masing-masing tentunya. Tetapi bukan berarti wah kalau yang urusan rumah tangga urusan bersih urusan istri pokoknya. Nah ini kadang yang menjadi apa ya? Kalau kami menyebutnya di Gemar Api menjadi core beliefs gitu. Jadi keyakinan mendalam bagi banyak orang bahwasannya urusan pribadi itu urusan perempuan. Oke. Berarti ya laki-laki bisa lah ya intinya ya. Bisa. Dan ya memang ini sebenarnya yang berat itu memulai ya bro ya. Memulai. Karena memang ya nggak hanya di rumah sih, di kantor ya kadang melihat sesuatu yang berantakan sebenarnya risih ya. Cuma memulai untuk merapikannya itu yang berat. Oke. Ya mungkin sebenarnya ini jadi masalah semua orang ya bro ya, terkait barang-barang maupun di rumah, di kantor gitu, dimanapun sebenarnya ya. Gimana sih bro cara merapikan rumah yang apa namanya, yang ala Gemar Api lah dulu. Nanti kita mungkin teman-teman di sini kan punya permasalahan beda-beda. Nanti kita bisa kulik permasalahannya sesuai karakter masing-masing, sesuai kondisi masing-masing. Tapi ini dari Gemar Api dulu nih. Gimana sih merapikan rumah ala Gemar Api? Ya, yang pertama kalau di Gemar Api sebenarnya nanti tahapannya ada 6 ya kurang lebih. Tapi yang paling di awal kita perlu menggali dulu ya. Kalau bahasa para motivator kita perlu menggali dulu strong why-nya itu, alasan kuat kenapa sih kita harus rapi. Dan ini jadi pertanyaan penting di awal karena nanti orang akan bertanya gitu. Lah emang kalau rumah berantakan ya memang apa masalahnya gitu. Kok selama ini baik-baik aja gitu. Iya. Nah, ini sebenarnya yang lebih bahaya gitu, merasa baik-baik aja ternyata punya banyak problem di tempat tinggalnya. Iya, benar. Jadi pertama itu gali apa alasannya, apa motivasinya sehingga kita itu harus rapi ya tempat tinggal kita itu kan, baik di rumah maupun di tempat kerja. Karena kan bagaimanapun kita di tempat kerja itu hampir sepertiga waktu kita dalam sehari ya ada di tempat kerja 8-9 jam. Nah, itu kita gali alasannya apa. Di Gemar Api kita punya kurang lebih ada 5 alasan kuat kenapa kita harus rapi ya, mulai dari aspek spiritual, aspek finansial, keamanan, kesehatan, kebersihan, sampai ke aspek personality dan seterusnya ya. Kalau kita rapi memang cukup banyak. Terus setelah itu kalau di Gemar Api kita nanti ada namanya proses menyusun jurnal, menulis jurnal berbenah. Jadi tadi ya menuliskan, bahkan sampai menuliskan apa sih tujuan kita berbenah ini, untuk apa, dalam rangka apa. Nah, yang kedua juga kadang menuliskan tujuan ini hanya sebatas rumah ingin rapi, rumah ingin bersih. Padahal rapi dan bersih itu bukan tujuan, itu hanya sarana aja. Oke. Jadi apa bro tujuannya? Jadi ibaratnya nih, rumah rapi dan bersih itu hanya halte untuk menuju terminal kita nanti, ada tujuannya. Misalnya dengan rumah rapi, emang lu mau ngapain gitu. Gitu kan? Benar. Iya, sekarang di rumah udah rapi, udah bersih, terus mau ngapain? Iya. Gitu? Apa tujuannya gitu kan? So what gitu ya? Iya. Dan tujuannya setiap orang pasti beda-beda. Misal ada yang tujuannya karena misalkan ada anaknya yang sakit-sakitan, ingin dengan rumah yang bersih dan rapi ini anaknya bisa sembuh. Kalau misalkan
istrinya seorang penulis misalkan ingin dengan rumah yang rapi dan bersih ini, istrinya itu bisa inspirasi dapat banyak inspirasi dari rumahnya, menjadikan rumahnya itu tempat tinggalnya sebagai tempat yang paling nyaman untuk beraktivitas. Bukan sebaliknya, lama di rumah stres karena rumahnya berantakan. Iya. Malah stres di rumah ya. Jadi nanti isi jurnal termasuk menentukan kategorinya, kemudian urutannya memulai dari mana. Ada orang bingung kan? Saking berantakannya, seisi rumah bingung mau mulai dari mana. Iya, benar, Bro. Iya, akhirnya nggak mulai-mulai gitu ya. Nah, sehingga penting bagi kita untuk mengurutkan. Misalkan mulai dari pakaian, atau mulai dari dapur, dan seterusnya. Kemudian kalau sudah ada isian jurnalnya, udah ada jadwalnya, kita tentukan tanggalnya, misal pakaian tanggal berapa, kapan, dan seterusnya. Baru nanti kita mulai dengan memilah. Ini penting karena orang selama ini namanya berbenah, ya sudah membersihkan, dirapiin, dibersihkan, gitu, tanpa ada aktivitas mengurangi atau memilah. Kita nyebutnya dengan istilah decluttering, aktivitas mengurangi clutter. Clutter itu kalau secara gampangnya sesuatu yang membuat kita nggak nyaman. Misalnya lihat tumpukan barang atau lihat apapun yang membuat kita nggak nyaman, itu namanya clutter. Makanya penting diawali dengan decluttering atau mengurangi jumlah barang di tempat tinggal. Berarti membuang barang-barang yang tidak perlu. Ya, itu kuncinya. Pasti nggak membuang ya, tapi menyalurkan atau boleh dijual, boleh dihibahkan misal, dan lain sebagainya. Iya, soalnya memang kalau barang-barang ini kan kadang kita punya historinya juga ini. Misalkan nih saya punya baju gitu, pemberian seseorang misalkan. Kan kalau mau dijual atau diberikan ke orang lain itu kan sayang gitu. Itu memang berat sih ya, kalau untuk memilah-milah itu ya. Berarti kalau sejauh ini berarti yang pertama tadi masalah niat. Jadi tentukan niatnya, motivasinya, alasannya. Yang kedua berarti tadi buat jurnal ya. Misalkan kamar mau dibersihkan apa dulu, apakah kamarnya, apakah lemari pakaiannya, atau kamunya. Kemudian yang ketiga adalah cluttering tadi ya, memilah barang-barang yang tidak diperlukan. Oke, dari tiga ini dulu bro, saya pengen nanya nih. Misalkan ya, kita punya barang-barang yang banyak di rumah, macam-macam. Ada pemberian orang, ada yang kita beli sendiri, ada yang dapat door prize, hadiah. Gimana sih bro cara memilah barang, prioritasnya mana dulu nih yang harus kita simpan, atau yang mana yang harus kita simpan, mana yang harus kita singkirkan? Mungkin dari Bro Aang ada saran mungkin. Oke. Nah, misal kita ambil contoh pakaian. Ini soalnya biasanya kalau di kami merekomendasikan pakaian ini jadi masuk ke klaster 1. Jadi dalam mengkategorikan barang di rumah, kita membagi jadi 3 klaster. Dalam satu klaster itu ada kurang lebih tiga kategori ya, 3 kategori. Dan yang di klaster 1 itu salah satunya adalah pakaian. Kenapa? Karena pakaian ini termasuk jenis barang yang jumlahnya paling banyak di rumah. Benar. Coba jadi ya di satu lemari. Iya, saking banyaknya kita kadang sampai nggak bisa tahu jumlahnya berapa. Sampai ada yang nggak kepake. Nah, itu yang paling bahaya. Nah, yang pertama untuk menentukan barang tadi, misalkan kita putuskan nih mau memilah kategori pakaian. Nah, memang nanti caranya adalah memang harus dipilah satu persatu. Jadi nggak bisa nih buka lemari, oh kayaknya nih di rak paling atas nggak kepake semua nih. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Karena kita kan belum ngecek ya, belum memastikan satu persatu. Bahkan kalau ada satu pakaian yang udah lama nggak dipakai nih, itu harus sampai dicoba. Gitu. Jadi jangan kayaknya cukup nggak nih? Kayaknya cukup, kayaknya enggak gitu ya. Akhirnya dianggap cukup, dianggap muat, ternyata pas dipakai kecilan, gitu. Sehingga perlu dipastikan satu persatu. Dan nah hikmah memilah ini apa? Sebenarnya kita ingin tadi menghindari ada barang yang sia-sia, ada barang-barang yang numpuk di rumah kita, dipakai juga enggak, tetapi dikeluarkan juga enggak, gitu ya. Nah ini yang akhirnya barangnya jadi sesuatu yang sia-sia, dan ini kaitannya dengan hisab harta kalau dalam ajaran Islam seperti itu. Nah, memilahnya bagaimana? Ini yang paling penting. Yang pertama berarti yang
dipilah yang akan kita simpan ya adalah barang yang memang diperlukan. Setelah diperlukan, dipastikan barangnya masih bermanfaat, ya. Karena perlu nih bajunya, saya masih butuh baju ini, tetapi karena bajunya udah nggak bisa digunakan, entah kecilan, entah kegedean, entah rusak, ya berarti kan nggak bisa diambil juga dong. Karena orang seringkali ini, karena masih butuh ya. Butuh itu karena bisa jadi beberapa alasan. Butuh karena ingin dipakai, butuh karena tadi ya ada nilai kenangannya, ada nilai sentimentalnya, sehingga orang masih akan menyimpan gitu ya. Nah ini perlu dicek juga. Karena kan kalau kita kembali ke fungsi barang, ya dia ada barang yang banyak yang sifatnya atau value-nya itu fungsional, benda pakai, ada yang informational value, yang dia punya nilai informasi ya, kayak buku lah, gadget barangkali ya. Kemudian ada juga yang dia tadi sentimental value, dia punya nilai kenangan. Ada satu lagi value, dia dipakai, dia disimpan karena ada nilai kelangkaan. Nah, misalnya janda bolong, gitu. Nah ini kan karena langka orang nyimpen gitu ya. Atau dulu sempat populer kaki. Iya benar kaki. Nah jadi itu pastikan kita yang memang kita perlukan dan memang secara fungsi ya barang itu masih punya fungsi. Nah itu pilah satu persatu sampai habis semua. Misalkan tadi ya pakaian. Nah nanti pertama kalau teknisnya nih, pertama kita siapkan kurang lebih 6 kotak. 6 wadah penyimpanan sementara. Yang pertama itu untuk wadah barang yang akan kita simpan, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu barang yang mau kita jual. Kenapa ada kotak yang mau kita jual? Karena ya orang Indonesia ya biasanya sebagian besar, wah selama ini barang masih bisa dijual nih, ya dijual. Silakan aja gitu ya. Yang ketiga itu barang yang mau didonasikan, yang mau disedekahin. Itu kotak ketiga. Kotak keempat itu barang yang mau dialihfungsikan. Nah, alihfungsi ini atau repurpose ini beda dengan recycle. Kalau recycle kan biasanya melibatkan pihak luar ya, didaur ulang. Kalau reuse ini, kalau repurpose ini ada pengalihan fungsi. Ya misalkan nih ember bolong jadi pot. Nah itu kan alih fungsi tanpa ada proses daur ulang ya. Misalkan baju jadi keset. Nah itu paling gampang ya. Karena sebagian lama ibu-ibu nih yang ikut pas Gemar Rapi orang nanya, Mas gimana nih caranya bikin keset dari kain perca atau dari besi bekas gitu ya. Nanya nih, wah padahal gampang ya. Ambil bajunya, lemparin ke lantai, keset gitu. Iya. Ya, itu yang paling mudah itu ya. Kemudian kotak berikutnya adalah tadi barang yang mau di recycle itu 85. Biasanya misalkan kita sumbangin ke bank sampah, kita sumbangin ke pemulung, nanti didaur ulang. Dan yang terakhir ini ada wadah untuk barang yang memang punya nilai kenangan tadi. Kenapa dia dipisahkan? Karena untuk memilah barang kenangan ini perlu waktu, perlu proses. Jadi ketimbang nanti 2 jam hanya untuk pilah satu barang itu lebih baik sisihkan dulu, nanti dipilah di lain waktu, tidak saat itu. Nah itu teknisnya nanti ketika kita akan memilah barang. Nanti sebetulnya akan terbentur dengan banyak hal. Yang paling utama adalah tadi, wah sayang nih gitu ya. Sayang. Punya nilai kenangan, pemberian orang, langka, dan lain-lain. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut soal barang kenangan. Itu berarti ya, memilah barang ada 6 kotak ya berarti ya. Boleh dicontohin nggak bro cara kan habis dipilah nih, berarti kan setelah dipilah tahapan berikutnya kan dirapikan lagi. Ya, tapi sebelum masuk ke merapikan kotak pertama, wadah yang mau disimpan, kita itu harus menyelesaikan 5 kotak yang tadi dulu. Ya, kenapa? Karena begini nih, kalau misalkan kita praktekkan gitu ya. Oh, kita lagi asik nih ya, melipetin pakaian di kotak nomor 1 yang memang mau kita simpan. Tiba-tiba ngelihat di kotak nomor 2, itu kayaknya bajunya bagus ya. Nah, diambil lagi, terus tiba-tiba lihat di kotak yang lainnya, itu kayaknya belum punya tuh jilbab yang warnanya merah marun. Nah, ini diambil lagi jilbabnya. Terus aja begitu sampai akhirnya di 5 kotak tadi balik lagi semuanya. Nggak jadi milahnya. Yang kedua biasanya, ini yang sering terjadi adalah ketika menunda untuk menyalurkan barang-barang tadi, baik yang mau didonasikan, yang mau dijual, yang mau didaur ulang, kadang akhirnya
kembali numpuk Iya, di tempat tinggal kita, akhirnya nyampur lagi dengan barang-barang yang memang masih diperlukan. Ini sering terjadi. Mau dipakai barang, simpan dulu aja deh di kolong meja, simpan dulu aja deh di gudang gitu ya. Akhirnya ketemu tahun depan, ini apa isinya ya? Nah, itu dia. Sehingga upayakan sebelum merapikan, minimal sih begini, minimal si barang-barang yang mau disalurkan tadi, masukin ke dus, dilakban, kasih identitas. Jadi kita nggak lagi ngelihat wujud barangnya. Karena kan karena masih baru, biasanya ikatan emosionalnya masih ada tuh sama barang-barang tadi. Oke. Berarti itu ya, memang ya di proses memilah sih yang berat ya bro ya. Karena banyak faktor yang kita harus memutuskan mana yang disimpan, mana yang dibuang. Oke. Selanjutnya nih bro. Itu kan kalau pakaian bro ya. Gimana kalau misalkan kita punya anggapan nih, kan banyak anggapan ya di masyarakat sana. Rumah yang rapi adalah rumah yang apa namanya ya? Banyak barang-barang mahal yang misalkan furniturnya dari IKEA, dari mana, dari bagus. Kalau menurut bro sendiri, rumah yang rapi itu apakah memang harus punya furnitur yang bagus, harus desain dengan interior yang bagus, atau memang dia memang barang-barangnya itu sedikit, minimalis, atau gimana sih bro? Ya, oke, ini pertanyaan menarik nih, karena sebagian orang banyak yang terjebak dengan konsep seperti ini. Yang pertama, anggapan bahwa rumah yang rapi itu tadi, yang rumahnya bagus gitu ya, desain interiornya keren, apa ya, kalau sekarang itu Instagramable gitu ya. Nah, biasanya, oh dapur yang rapi itu lihat nih referensinya, lihat di kitchen set gitu ya. Lihat kitchen set, lihat misalkan home decor ya, akun-akun home decor gitu ya. Akhirnya pas dibandingin sama realita di rumah kita masing-masing, kok jauh ya, akhirnya ngerasa nggak puas, ngerasa nggak nyaman, ngerasa oh beda gitu dengan yang dia ekspektasikan. Nah, kemudian yang kedua tadi, ada anggapan bahwa rumah yang rapi itu yang barangnya sangat sedikit, gitu ya. Nah, kalau kita kan hari ini ada Fumio Sasaki dari Jepang yang punya konsep minimalis living yang cukup ekstrim ya, karena dia ya jumlah barangnya sangat-sangat sedikit. Tetapi kalau gemar rapi kita ada di posisi tengah-tengah ya, posisi yang cukup, dan konsepnya adalah kita memiliki barang sesuai dengan kebutuhan. Jadi berapa dong kalau sesuai kebutuhan? Misalkan ya sepatu yang perlu kita simpan, pakaian yang perlu kita simpan berapa potong, berapa setel gitu ya. Kemudian peralatan dapur dan lain-lain. Itu penting. Nah, yang menjadi problem adalah hari ini sebagian besar dari kita nggak tahu, nggak ngerti, nggak paham kebutuhan masing-masing. Nah, contohnya nih, katanya ke Bro Dimas aja nih. Oke, apa ya? Aduh. Ya. Contoh sederhana misal, kan konsepnya tadi kita harus memiliki barang sesuai dengan kebutuhan kita. Itu sesuai kebutuhan. Ini kan sudah konsep yang memang diajarkan oleh Nabi gitu ya. Konsep sesuai kebutuhan, tidak berlebihan dalam hal apapun, tidak hanya dalam hal perkataan, perbuatan, tentu dalam hal memiliki harta. Dan panduannya kalau saya sering ditanya siapa sih tokoh idola hidup sederhana dan hidup minimalis, saya jawab pasti Rasulullah, karena beliau tuh orang yang super kalau beliau mau kaya raya, mau punya istana, bisa bahkan kepala negara atau kepala pemerintahan. Nah, tadi kembali ke soal kebutuhan. Nah, hidup sesuai kebutuhan, pertanyaannya berapa yang dibutuhkan? Nah, tanya nih langsung nih, Bro Dimas nih, kalau sesuai kebutuhan sebetulnya nggak perlu semua barang deh, saya ambil spesifik ke pakaian. Oke. Dan kita spesifikkan misalkan ke atasan nih, pakaian atasan. Ke atasan. Gitu. Kalau sesuai kebutuhan, berapa potong yang perlu disimpan atau yang perlu dimiliki? Maksudnya disimpan ya, bukan dipakai per hari. Iya, disimpan kalau dipakai per hari kan ya pasti satu lah gitu ya. Kalau ya itu kalau saya sendiri memang belum ini, belum punya jumlah rigid yang harus disimpan itu berapa, karena ya begini aja. Beli baju itu misalkan ya udah beli baju aja gitu, padahal sebenarnya baju di rumah juga ada yang nggak dipakai. Iya, nah itu, sebetulnya itu
jadi acuan yang paling sederhana sebetulnya manakala kita ingin menentukan kebutuhan. Jadi kalau kita nggak tahu kebutuhan, lantas ketika kita memutuskan membeli yang baru, apa alasannya? Oh gitu. Iya. Oh iya karena lucu aja nih gitu ya. Karena murah gitu ya. Karena murah, karena lagi promo, apalagi hari ini kan apa namanya ya para produsen seperti itu kan luar biasa kan dengan dunia digital gitu kan. Orang lagi bangun tidur aja langsung pengen ada keinginan untuk beli barang karena mungkin tiba-tiba ada notifikasi, ada iklan melintas saat buka sosial media gitu ya. Kalau dulu mungkin orang pengen beli barang ya pas dia ke pasar, pas dia ke mall, atau pas dia ketemu sama temennya yang tukang jualan. Tapi hari ini ya, mungkin kita lagi di toilet aja kita tiba-tiba langsung terlintas pengen beli barang tertentu karena lihat di gadget kita. Gitu. Nah itu sehingga penting bagi kita untuk menentukan kebutuhan. Dan, nah pertanyaan berikutnya, lalu gimana cara kita menentukan kebutuhan? Iya betul. Ya enggak kan tadi kita ditanya nih, berapa potong baju yang diperlukan? Yang dibutuhkan, yang harus kita miliki. Oh kita nggak tahu nih karena kita belum tahu kebutuhan. Artinya selama ini lebih banyak hidup itu tidak berdasarkan kebutuhan, tapi ya berdasarkan ya karena ini. Itu. Nah untuk menentukan kebutuhan ini memang nggak mudah kalau bagi kita yang nggak terbiasa hidup kebutuhan. Nah salah satu manfaat kita memilah barang itu nanti kita akan ketemu dengan di satu momentum, di satu titik di mana kita akan punya akan punya kesadaran, oh ternyata kalau nyimpan baju segini udah cukup nih, walaupun di awal nggak akan bisa langsung menentukan angka. Jadi misalkan Bro Dimas nih milah pakaian di rumah nih, yang tadinya misalkan punya baju atasan 20, kemudian dipilah dapat 70%, oh kayaknya nih segini cukup deh, nggak perlu kayak sebelumnya terlalu banyak. Nanti seiring berjalannya waktu, nah kita akan bisa menentukan berapa yang kita butuhkan. Meskipun tidak harus selalu dengan angka ya, tapi kita akan punya klik gitu ya. Cukup nih nyimpen segini gitu ya. Kalau Bro sendiri berapa bajunya? Nah, kalau saya sendiri misalnya yang paling gampang, ini celana nih. Oke. Celana buat kantor itu 2. Iya, cuma 2. Cuma 2 dengan asumsi satu celana saya pakai 2-3 hari. Gitu. Karena kan bawahan lah ya. Iya. Enggak terlalu sering kotor. Kalau atasan nih yang baju-baju formal kayak gini, itu nggak sampai 8. Karena apa? Karena kan ini loh ya, yang formal, bukan yang kaos. Kenapa? Karena kan hari ini kalau seragam di kita kan ini bisa jadi seragam kantor, bisa jadi baju koko buat musola, mau jalan-jalan ke mall pakai ini juga bisa. Iya benar. Jadi itu tadi makin multifungsi makin baik. Kemudian selebihnya kaos. Kalau kaos biasanya kalau yang saya miliki ya belasan. Kenapa? Karena kalau saya sendiri kan memang selalu dalaman pakai kaos biasa. Ya. Kemudian kaos olahraga. Dan hari ini mulai beralih menggunakan pakaian yang memang bisa digunakan multifungsi gitu ya. Kayak misalkan kaos olahraga nih, buat olahraga bisa, buat keluar rumah bisa, buat jalan-jalan, bahkan buat tidur pun bisa. Gitu, ya. Nah, itu. Jadi mengurangi jumlah pakaian di dalam lemari. Itu dengan barang-barang yang lain. Oke, benar. Ya itu memang godaan terbesarnya ya keinginan sih ya. Iya, keinginan gitu. Jadi udah punya sebenarnya, misalkan udah punya kaos warna hitam misalkan ya. Tapi ada keinginan pengen beli lagi yang warna hitam dengan logo atau dengan merek yang berbeda. Itu sih tantangan. Oke, sampai sini dulu mungkin ya, Bro. Nanti kita coba memberikan kesempatan kepada peserta yang ada di rumah maupun yang ada dimanapun ya, pokoknya memberikan pertanyaan. Saya berikan kesempatan untuk 3 penanya dulu. Kita akan tunggu ya pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan apapun ya, misalkan nih ya. Oh iya, bebas. Mau ditanya, Bro Aang punya sepatu berapa? Boleh. Boleh. Oke. Ada yang mau nanya? Silakan. Kalau mau nanya bisa via chat atau bisa via ngomong langsung bisa. Kira-kira ada yang nanya? Mungkin dari teman-teman? Gimana?
Ada teman-teman yang ingin bertanya? Saya cek dulu ya, Bro. Belum ada dari teman-teman? Kalau belum ada, saya yang nanya deh. Oke, siap. Oke, Bro. Contohnya misalkan merapi ya, Bro. Merapikan baju. Gimana cara merapikan baju yang benar? Oke. Cara merapikan baju adalah cara melipat dan menyimpan. Nah, iya benar, maksudnya gitu. Nah, ini sebetulnya ketika dulu menggunakan metode yang awal, cara merapikan pun sangat rigid ya. Jadi kalau pakaian jenis seperti ini harus begini, kemudian bahkan sampai bentuk lemarinya itu sudah ditentukan harus yang seperti ini. Tapi di Gemar Rapi, ketika sudah berbicara ke penataan, ya itu kita tidak memberikan standar yang baku, tidak memberikan contoh yang saklek harus seperti ini. Artinya tadi poin utamanya sebetulnya di jumlah barang. Sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan. Nanti cara menyimpannya pun relatif akan lebih mudah. Itu yang pertama. Karena yang jelas kan ketika kita ingin menata, yang jadi problem utama itu sebetulnya bukan bagaimana cara menatanya, tetapi tadi karena jumlah barangnya banyak, akhirnya mau menata pakai metode apapun, ya nggak akan optimal gitu kan, karena nggak cukup lah, terlalu penuh, ya terlalu sesak di tempat penyimpanan. Nah, misalkan untuk pakaian, ini pada prinsipnya kita kembali ke beberapa konsep penting dalam penataan barang. Yang pertama, pastikan ada tempatnya. Jadi hari ini kita punya barang apapun, sekecil apapun di rumah, itu pastikan ada tempatnya. Yang paling simpel, kunci motor. Oke, berapa banyak dari kita yang kesulitan untuk mencari kunci motor? Kenapa kesulitan? Karena nggak punya tempatnya. Dan ketika nggak punya tempatnya, maka ya sudah, kadang disimpan di atas di rak buku, kadang disimpan di atas TV, atas kulkas, kadang masih di saku jaket, pagi-pagi nyari gitu ya. Jadi masuk kerja gara-gara pulang jauh sini. Nah itu. Kemudian yang kedua, tadi pertama ya ada tempatnya. Yang kedua, letakkan pada tempatnya. Ya, kadang-kadang tempatnya udah ada, tapi nggak kita simpan pada tempatnya. Ini juga sering kali terjadi, gitu ya. Atau ada tempatnya, tetapi ternyata tempatnya dipakai oleh barang lain, bukan seharusnya ada di situ. Coba misalkan di rak buku. Di rak buku itu kalau kita lihat di rumah, di rak buku ada gunting, ada remote TV, ada sisir, ada baju juga. Ada mungkin mainan anak yang berserakan. Ada sajadah. Jadi musola disimpan di situ. Iya. Dan lain sebagainya. Kemudian prinsip berikutnya adalah memudahkan kita ketika akan mengambil dan mengembalikan. Jangan sampai misalkan nih contoh yang paling sederhana, orang kan kalau nyimpan pakaian itu biasanya ditumpuk ya, ditumpuk sampai agak tinggi. Nah, biasanya kalau ngambil yang atas gampang, kalau ngambil yang paling bawah berantakan. Ya, kalau yang hati-hati nggak buru-buru ya dia diangkat, kemudian tarik. Nah, kalau dalam kondisi buru-buru, main tarik semua paling bawah, yang atasnya roboh semua. Berarti yang bagusnya bagus. Nah, ada beberapa rekomendasi kalau di Gemar Rapi sendiri ada 3 pilihan. Yang pertama digantung. Digantung itu untuk pakaian-pakaian yang memang punya karakteristik khusus ya. Misalkan yang mudah kusut, yang ukurannya besar, kayak gamis, jaket yang tebal, atau pakaian yang mudah rusak kalau dilipat. Misalkan jas formal gitu ya, blazer itu silakan digantung. Yang kedua dilipat seperti cara biasa, ditumpuk horizontal. Tapi PR-nya adalah tumpukannya jangan terlalu banyak. Oke. Nah, PR kita hari ini, lemari-lemari kita itu kan mayoritas dia sekatnya itu cukup tinggi. Nah, sebaiknya memang sekatnya tidak terlalu tinggi sehingga tumpukannya tidak terlalu banyak. Artinya ketika nanti kita ngambil pakaian yang paling bawah itu nggak terlalu berat untuk angkatnya. Dan kalau tumpukannya terlalu tinggi, nanti yang paling bawah kan akan dapat tekanan paling besar ya. Itu yang menyebabkan walaupun udah disetrika, dia akan kusut lagi. Yang ketiga, yang ini dipopulerkan oleh Marie Kondo, dan sebetulnya cara ini pun sudah dilakukan. Orang-orang misalkan ketika dia pergi jauh ya, traveling,
jalan-jalan itu dengan cara diberdirikan vertikal. Oh, oke. Itu biasanya cocok untuk lemari yang model drawer atau laci. Ya, atau kalau di kita lemari plastik tuh ya. Nah, yang lemari susun gitu ya. Yang ditarik itu paling cocok antara diberdirikan. Itu yang paling memudahkan Iya, kita benar. ingin ngambil. Ngambilnya gampang banget pasti ya. Iya. Nggak perlu ngangkat-ngangkat. Betul, itu cara penyimpanan sebetulnya pun nanti ada cara penyimpanan untuk pakaian-pakaian yang ukuran kecil kayak tas kaki, meja, aksesoris dan lain. Nanti ada cara penyimpanannya. Itu memang enaknya harus praktek sih. Ush. Ada banyak ternyata ini, nggak sadar. Oh iya, banyak. Yang pertama dari Mbak Dila Maulia. Oke, ini pertanyaannya. Saya mau tanya, kalau hidup minimalis gitu kan punya barang sesuai kebutuhan. Saya pernah mengurangi barang-barang saya, tapi ternyata pas sudah dikurangi barangnya, ternyata di kemudian hari malah butuh lagi barangnya yang sudah saya singkirkan tersebut. Bagaimana ya mengatasi agar tidak terjadi seperti itu? Gimana, Pak? Nah, berarti ini bisa jadi, ini hal yang wajar sih, hal yang wajar dan terjadi di beberapa orang. Ini pengalaman ketika kami, ya baik di kelas online maupun di kegiatan seminar, workshop, dan beberapa kegiatan yang lain. Nah, ini biasanya hal yang wajar. Kenapa? Karena untuk orang yang nggak terbiasa memilah barang, menentukan kebutuhan, ini kadang terjadi seperti itu. Bahkan nanti problem yang lebih besarnya adalah tadi, wah jangan-jangan nanti dibutuhin nih. Waduh jangan-jangan, ini yang perlu diseimbangkan. Kita boleh prepare untuk yang akan datang, tetapi jangan berlebihan. Jangan overthinking. Waduh, kalau nanti butuh gimana ya? Nah, ini seolah-olah barang itu satu-satunya gitu ya. Nah, bagaimana dengan ini? Saya bahas sedikit terkait dengan konsep stok barang ya di rumah. Pertama, yang boleh di stok itu adalah barang yang sifatnya barang-barang darurat. Yang kalau kita butuh, nggak mungkin kita harus beli dulu gitu ya. Misal, lilin gitu ya. Tengah malam mati lampu, mau beli dulu. Toko pada tutup gitu ya. Payung. Wah, sekarang kan udah musim panas nih, payung ini jual aja. Bisa maksudnya kayak gitu ya. Ini berkaitan dengan barang yang sifatnya darurat, kemudian barang yang memang kondisional digunakannya, itu silakan di stok. Tentu tidak overstock. Ya, misalkan nih stok barang payung di rumah punya 6 gitu. Waduh. Padahal tiap hari ganti. Iya, padahal di rumah juga orang hanya bertiga misal. Kemudian sama halnya dengan P3K ya, obat-obatan. Ini jangan overstock gitu. Jadi sesuai dengan perkiraan kebutuhan kita aja. Nah, kemudian tadi kembali juga sama ya. Lalu bagaimana dengan barang-barang yang sekiranya akan dibutuhkan? Ini kita memang harus punya tadi ya, kalau kita perencanaan kan kita ada konsep SMART ya, spesifik, measurable, terukur gitu ya. Nah, itu sama nih. Kira-kira barangnya akan dipakai kapan? Harus jelas gitu. Kalau misalkan di setiap bulan tertentu, saya butuh nih baju ini, gitu, karena ada kegiatan rutin yang dilakukan, misalnya reuni setiap tahun. Mungkin bajunya hanya dipakai pas reuni, gitu ya. Itu silakan. Tetapi kalau yang hanya berdasarkan jikalau tanpa ada prediksi yang jelas, itu saya kira nggak perlu lah. Apalagi hari ini kan memang sewa barang juga apapun disewa. Itu jadi kalau ternyata seperti itu ya berarti karena kegiatan decluttering ini nggak cuma sekali gitu ya. Untuk awalan saya sendiri waktu itu hampir 1 tahun baru sampai di mana ya saya merasa ya kebutuhan saya cukup. Oke, siap. Mudah-mudahan menjawab dari Mbak Dila ya. Oke. Ini waduh banyak nih kita satu-satu ya. Yang kedua adalah dari Mbak Dwi Agustini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya, bagaimana cara mengatur ruangan yang sempit dengan barang yang terlalu banyak, padahal barang-barang tersebut dipilah sedemikian rupa dan sebagian sudah disedekahkan. Oh, jadi dia punya tempat kecil, tapi barang-barang banyak, padahal itu barang-barang udah dipilah-pilah itu, bro. Oke, ini pertanyaan yang sering muncul juga ya. Mas, gimana caranya rumahnya segini tapi barangnya banyak? Ya, caranya gimana? Nah, yang pertama konsepnya jangan dibalik. Ini konsep yang terbalik. Menyesuaikan barang, menyesuaikan rumah dengan jumlah barang. Gitu ya. Yang betul adalah
sesuaikan jumlah barang dengan kapasitas rumah kita, dengan kapasitas tempat tinggal kita. Pertama, konsepnya kita punya tempat tinggal, artinya ada ruang untuk beraktivitas, ada ruang untuk bernafas bahasanya. Jangan sampai rumah kita dipaksakan seperti gudang. Pokoknya barang harus masuk nih, ini dibutuhkan. Ya kalau memang fungsi rumahnya sebagai gudang, masalah. Tapi kan tempat tinggal, ya, harus ada ruang-ruang bagi kita untuk ya berkumpul, bercengkrama dengan pasangan dan anak-anak, gitu ya. Ada ruangan untuk kita ya menghela nafas gitu kan, karena ya namanya tempat tinggal, ya kita perlu punya ruang-ruang tertentu. Sehingga caranya bagaimana? Pertama, buat skala prioritas. Saya paham kebutuhannya memang ya ini sudah dikurangi dan ini yang dibutuhkan. Tapi lagi-lagi kita harus lihat realita gitu ya tempat tinggal kita. Karena apa? Yang pertama, dampaknya kalau kita memaksakan semua barang yang kita butuhkan harus kita miliki dan harus kita simpan, maka dampak ketidaknyamanan itu jauh lebih besar effortnya. Jadi bahasanya biaya peluang yang harus dikorbankan itu lebih besar ketimbang harga barang yang harus kita simpan tadi. Ya, biaya ketidaknyamanan, biaya rasa risih, biaya rasa sesak di rumah itu jauh lebih besar ketimbang dari harga barang sendiri. Berarti jadi, memang harus diikhlaskan ya bro ya? Iya, jadi kita perlu cari alternatif lain. Oh gitu. Tadi misalkan kalau barang-barang yang sifatnya barang primer nih dipakai setiap hari ya mau nggak mau kita simpan. Ya. Nanti tentu dengan treatment cara penyimpanan yang baik, ya. Misalkan menggunakan bak yang cukup tinggi, gitu. yang digunakan disimpannya agak di atas. Gitu ya. Kemudian yang kedua tadi barang-barang yang penggunaannya jarang, yang memungkinkan untuk sewa, mungkin untuk pinjam, silahkan. Oke. Karena sederhana, kami sekarang di perumahan saya di grup bapak-bapak itu kita udah buat list tuh siapa yang punya bor, siapa yang punya vacuum cleaner, di data. Jadi kalau udah ada yang punya satu, udah yang lain nggak perlu beli, pinjam pinjam aja gitu ya. Atau kalau perlu sewa, termasuk pakaian beberapa misalkan jas, kebaya, mungkin ya balik setiap hari ya. Artinya yang didahulukan adalah kenyamanan kita dulu gitu ya. Jangan sampai tadi memaksakan karena butuh barang, akhirnya tadi ya rasa nyaman di rumah korbankan, akhirnya ya nggak bahagia gitu ya. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Mbak Dwi. Pertanyaan selanjutnya nih dari Mas Gali. Wah ini cowok juga yang nanya. Kriteria pakaian yang kita niatkan untuk disemangat seperti apa? Dan apakah lebih baik langsung kita yang memberikan ke yang membutuhkan atau melalui badan kemanusiaan? Oke, menarik. Ya. Pertama, kriterianya. Ini mau pakai standar siapa nih? Kalau mau pakai standar Rasulullah, berat kriterianya. Apa itu? Tapi walaupun berat, ya kalau kita coba. Kata Rasul, kalau kita ingin memberikan barang, ingin menghadiahkan barang, berikanlah barang yang terbaik. Gitu. Bukan sebaliknya. Kalau kita kan, wah, ini kayaknya baju udah nggak dipakai nih, kayaknya udah nggak suka nih ya, atau bahkan kayaknya udah agak belel gitu ya. Nah bukannya seperti itu, walaupun ya itu sah-sah saja, itu silakan saja. Tetapi memang di satu waktu ketika kita punya kemampuan, ya sekali berikan barang yang terbaik. Jadi kalau ditanya standar Nabi ya yang terbaik justru gitu ya. Tapi kalau bagi kita gitu ya dengan ya kalau saya menyebut dengan kondisi keimanan kita hari ini ya berikan yang memang masih layak pakai. Layak ya? Masih layak pakai. Kalau kita sendiri merasa nggak nyaman pakai pakaian itu, pasti orang lain pun nggak akan nyaman. Iya, jadi kalau kita merasa kayaknya masih pantas nih digunakan, silakan. Gitu. Kemudian yang kedua tentu kan ada beberapa jenis pakaian yang nggak baik kalau disumbangkan. Kan ya pakaian dalam atau karena nggak mungkin ya, karena nggak mungkin dong, karena itu kan harusnya dibuang aja ya. Misalkan kayak kaos singlet gitu kan, tentu pakaian yang layak. Berarti yang pakaian dalam nggak boleh jangan sampai disumbangkan ya. Jadi kalau pakaian dalam kalau di Parapi kita menyarankan untuk buat bin bag itu ya yang tempat duduk ya, gitu ya, yang besar. Nanti boleh dipotong-potong dulu, kemudian cuci bersih ya. Nanti dibungkus ya. Iya, karena coba sekarang kalau pakaian kayak gitu ya, yang model juga ada gitu, susah. Kemudian mau dibikin keset kan nggak mungkin. Gitu. Atau lap gitu nggak mungkin ya. Iya. Ada lap jadi lap gitu nggak mungkin. Lapin kaca, gitu kan di tangan. Oke. Nah itu ya, jadi seperti itu. Kemudian apakah disalurkan sendiri atau lewat kemanusiaan itu pilihan sih ya. Kalau saya menyarankan untuk awalan, apalagi ini untuk orang-orang yang masih terasa berat ketika mengeluarkan barang, salah satu
trik jitunya adalah salurkan barang langsung oleh kita. Jadi kan hari ini merasa, aduh sayang nih kalau dikasih ke orang, sayang masih senang sama pakaiannya, berikan langsung. Dan ini sudah saya buktikan dan sudah banyak juga teman-teman di Marapi buktikan, dengan kita memberikan langsung barang ke orangnya, kemudian kita melihat respon dari orang yang menerima, kita mendengarkan ucapan terima kasih, bahkan sampai mendoakan kita sampaikan, insya Allah akan ketagihan untuk didekahin barang. Ini trik yang cukup ampuh bagi kami di Marapi sejauh ini. Jadi dengan memberikan langsung, ternyata oh iya, barang yang selama ini nggak kita pakai, barang yang selama ini dianggap sia-sia di tempat tinggal kita, ternyata buat orang lain itu begitu berharga. Dan yang ketiga, tipsnya adalah pastikan memberikan kepada yang membutuhkan, bukan yang menginginkan. Saya contohkan kalau ada, misalkan ada tukang somai lewat gitu ya, itu jangan langsung, ini Mami ada barang yang dipakai, bawa ya. Jangan, tanya di rumah, butuh enggak? Ya, jangan sampai nanti jadi problem yang sama di rumah si Mamang itu. Padahal si Mamang itu udah punya pakaian banyak juga. Pastikan berikan kepada yang membutuhkan. Ini juga memang PR ketika terjadi bencana ya. Ramai-ramai sumbangin pakaian, padahal ternyata di sana jadi bencana baru. Ini saya dapat curhatan nih dari salah satu teman yang bekerja di salah satu lembaga kemanusiaan. Mas, dia pernah sampai undang saya, gimana caranya memanage pakaian di tempat bencana, karena jadi bencana baru. Nah itu kurang lebih untuk didekatkan pakaian. Oke, itu mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan Mas Gali ya. Yang penting layak dan kalau bisa yang terbaik ya bro, yang dikasih. Selanjutnya dari Mbak Fatia Putri Zahra ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya bagaimana cara agar kita senantiasa rapi? Maksudnya tidak membiarkan barang berantakan dan selalu bergegas merapikannya jika melihat sesuatu yang berantakan. Terima kasih. Baik. Caranya agar kita selalu rapi ya. Nah ini saya akan tanya balik sebetulnya. Sebetulnya yang betul itu, kita itu harus selalu rapi atau enggak sih? Ya, ini penting dan ini sering ditanyakan, Mas gimana caranya supaya selalu rapi? Padahal konsep yang benar adalah kita itu enggak harus selalu rapi. Dalam kondisi kita beraktivitas, wajar kalau terlihat tidak rapi. Yang paling sederhana dan terlihat oleh kita, terutama ini buat yang sudah punya anak ya. Ketika anak di rumah, dia bermain dengan mainannya, nggak mungkin dong rapi, pasti berantakan ya, mainannya berserakan karena sedang digunakan. Atau kita nih di kantor, saat kita bekerja gitu ya tentu ada pulpen di sini, ada berkas di sini karena sedang digunakan. Tetapi pastikan setelah kita tidak beraktivitas, setelah selesai beraktivitas, pastikan semuanya kembali ke tempatnya masing-masing. Nah itu, yang menjadi problem adalah kenapa rumah berantakan, kenapa tempat kerja berantakan, karena awalnya ada satu barang yang kita kembali ke tempat semula, kemudian nambah teman-temannya, akhirnya berantakan. Jadi konsepnya, kita ini bukan museum. Kalau bermimpi atau punya konsep rumah harus selalu rapi, nggak perlu punya rumah. Ya, tinggal di museum zoologi itu ya. Atau tinggal di hotel, udah ada yang bersih ya. Di hotel juga enggak juga loh. Kalau kita bangun tidur kadang berantakan juga gitu ya. Jadi rumah kita tempat tinggal itu ya berarti di dalamnya ada penghuninya, di dalamnya ada aktivitas. Karena bukan museum dan bukan showroom yang luas, yang rapi, kinclong, ada debu sedikit di lap. Ya. Itu konsepnya. Berarti jadi pastikan setelah selesai beraktivitas semuanya kembali ke tempat semula. Biasanya cut off-nya itu batas maksimum kita merapikan itu malam hari sebelum tidur. Pasti belum tidur, semuanya sudah bersih, semuanya sudah kembali pulang ke tempat tinggalnya masing-masing. Biar bangun pagi nggak pusing ya. Kalau berantakan bangun pagi, ini pusing berarti. Tapi kalau udah rapi bangun tidur, wah, iya. Itu salah satu manfaatnya. Semoga menjawab ya Mbak Fatia. Karena ya biasanya saya juga seperti itu. Apalagi di pekerjaan ya. Berantakan gitu ya. Setelah kerja nggak dirapikan, besok pusing gitu, gitu ya, nyari-nyarinya gitu. Oke, ini selanjutnya dari Mbak Ika Damaya. Bagaimana membagi tugas dalam hal merapikan rumah? Maklum di rumah penghuninya banyak lagi. Itu ya. Yang pertama tadi ya, memang perlu ditanamkan sejak dini ke anak-anak ini ya, bahwasannya aktivitas berbenah rumah, aktivitas menjaga kebersihan kerapian rumah
itu bukan hanya milik ibunya atau milik istrinya atau bahkan ya milik pembantunya, ART-nya atau bahkan hanya milik anak-anak perempuan. Bahwasanya menjadi tugas bersama. Misal yang sering kita kenal keluarga halilintar, mereka itu ya semuanya mereka ada jadwal tiket untuk anak-anaknya sebelasan si anak-anak tadi gitu ya. Nah, sama halnya dengan di tempat tinggal kita, bagaimana pembagiannya tentu kita melihat tugas dan waktu masing-masing. Misal ya nggak bisa disamakan misalkan porsi pekerjaan rumah dalam hal ini berbenah antara istri dan suami karena kan suaminya punya tanggung jawab lebih dari nafkah di luar ya. Kalau misalkan suaminya kebagian berbenah yang memerlukan otot ya, misalkan pagi-pagi dapat tugas buang sampah atau bagian nyuci gitu ya yang berat, nanti istrinya tinggal bagian timur, istri tinggal bagian kiri. Atau kalau saya di rumah istri bagian nyapu, saya bagian ngepel, kan kalau ngepel kan relatif lebih berat gitu ya. Nah, dan itu tadi tinggal dilihat juga sih, kita tidak bisa menyamaratakan karena kan ada yang suami istri dua-duanya bekerja. Nah, itu. Ada yang bekerja hanya suaminya, istrinya full di rumah. Berarti mungkin porsi pekerjaan rumah akan lebih banyak. Atau ya boleh jadi kalau yang dua-duanya punya aktivitas, sebagian tanggung jawabnya dibebankan ke pembantu rumah tangga nggak masalah. Tetapi tetap ada porsi bagi si penghuni, terutama anak-anak, itu untuk tanggung jawab dengan pekerjaan rumahnya. Karena ini kan bagian dari menanamkan tanggung jawab nih ke seluruh penghuni rumah. Minimal dia membersihkan apa yang dia punya ya. Misalkan anak-anak membersihkan kamarnya, membereskan mainannya. Ya. Gitu ya. Kalau hari misalnya anak saya usia 5 tahun laki-laki, minimal tanggung jawab dia itu kalau habis makan dia mengembalikan piring kotornya ke wastafel. Kemudian kalau dia habis main di malam hari ya dia harus merapikan mainannya ke tempat semula sebelum dia tidur. Minimal itu dulu. Karena yang ditanamkan kalau ke anak-anak adalah menanamkan konsistensinya dulu. Menanamkan kesadaran bahwa dia punya peran dan tanggung jawab terhadap barang yang dimiliki. Oke. Oh, ini ada lagi nih. Itu mudah-mudahan menjawab yang Mbak Ika Dama. Selanjutnya dari Mbak Nur Hayati, Rospita Sari. Oke, izin bertanya. Ya? Iya nih, kayaknya kenal. Izin bertanya, bagaimana caranya agar kita sekeluarga bisa memiliki semangat yang sama dalam menata dan merapikan rumah, terutama dalam menjaga anak? Baik. Nah, di Gemarapi di awal tadi kita ada menyusun jurnal. Dalam menyusun jurnal itu diantaranya kita menentukan tadi ya, apa tujuannya, apa impiannya, apa alasan kita berbenah, bahkan sampai menentukan motivasinya itu siapa, gitu, karena apa. Nah, dalam menentukan impian itu yang dalam isi jurnal ini itu bukan jurnal pribadi, tapi jurnal keluarga. Ini sudah punya pasangan, punya anak ya. Jadi jurnalnya diisi bersama. Minimal banget sih dengan pasangan ya. Karena kalau pasangan sudah kompak, pasangan sudah satu visi, enak sih nanti turun ke anak-anak itu ya. Karena kan yang jadi problem buat anak-anak itu, ayah dan ibunya aja masih beda. Kata ibunya kalau nyimpan handuk harus di sini ya. Tapi kalau kata ayahnya nggak apa-apa lah disimpan di atas kasur juga. Contoh ya, sehingga minimal dengan pasangan. Jadi di awal kita bisa menentukan impian bersama. Kenapa sih harus bersih rumah? Kenapa harus rapi? Apa tujuannya? Apa yang mau dicapai? Ya, ada impian pribadi, ada impian bersama. Gitu ya. Itu silakan ditentukan di awal. Ya tadi menentukan mengisi jurnal itu diisi bersama. Setelah itu nanti biasanya jurnal itu harus ditempel. Ya, boleh di print, boleh tulis tangan ditempel. Bahkan kalau saya sering menyampaikan biar jadi komitmen bersama. Tangan-tanganin. Okay. Ya, ayahnya, ibunya, anak-anaknya. Okay. Supaya jadi komitmen bersama. Wah, kok sampai sebegitunya itu ya? Ya kan sama ketika kita membangun rumah tangga, kita ada akad, kita ada komitmen, kita ada tanda tangan ya di atas buku nikah misal. Nah, sama dengan membangun rumah tinggal, membangun tempat tinggal. Karena tempat tinggal ini ya jadi salah satu komponen yang urgent, komponen utama dalam membangun rumah tangga. Saya selalu menyampaikan rumah tangga ini nggak akan asing, akan romantis kalau rumah tinggalnya itu berantakan. Oke. Ya kan gimana kita mau berinteraksi dengan pasangan dan anak-anak kalau rumah tinggalnya berantakan. Tadi di awal memang perlu diskusi bareng, terutama bagi yang belum satu frekuensi. Kalau anak-anak relatif lebih mudah, asalkan tadi ya
ayah dan ibunya, suami istrinya sudah kompak. Oke. Mudah-mudahan menjawab Mbak Nur Hayati. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi. Tapi nggak apa-apa ya, kita tuntaskan aja ya pertanyaannya. Ini dari Mas Galih Permana. Oke, ini tadi ini menjawab yang tadi kan, tadi sudah bertanya pertama, ini pertanyaan kedua. Terima kasih atas tanggapan pertanyaannya. Pertanyaan lanjutannya, bagaimana menerapkan habit membereskan rumah kepada anak-anak usia balita? Kadang mau, kadang tidak mau soalnya. Baik, ini saya sharing sepengalaman saya itu ya. Ini yang memang sudah terbukti berdasarkan pengalaman. Saya punya anak hari ini usia 5 tahun 4 bulan ya. 5 tahun kemarin di bulan Juli, laki-laki gitu ya. Dan mulai saya tanamkan kebiasaan berbenah, ya kebiasaan membalikan barang untuk anak-anak. Itu sejak dia usia 1,5 tahun, 2 tahun lah, sejak dia mulai bisa jalan. Waktu itu yang saya tanamkan ada 2 sebetulnya. Yang pertama, kapanpun setelah selesai menggunakan alas kaki, itu dikembalikan ke raknya. Itu saya memang kuncinya satu. Yang pertama adalah konsistensi dari kita sebagai orang tua. Mencontohkan ya? Betul. Pertama mencontohkan, yang kedua harus konsisten. Karena selama ini biasanya ya tadi anget-anget. Hanya anget-anget di awal. Karena orang tuanya habis seminar parenting nih. Wah itu sama anaknya jadi, waduh semangat. Ceramain tuh. Iya, konsisten, tapi baru seminggu 2 minggu lost lagi. Karena prinsipnya anak itu akan melihat dan menguji konsistensi orang dewasa atau orang tua. Ya, jadi kalau kita mencontohkan, makanya mencontohkan itu nggak perlu banyak-banyak, karena dalam konsep pembentukan habit memang perlu bertahap. Misalkan 1 bulan pertama kita fokus ke habit, meletakkan kembali sandal pada tempatnya. 1 bulan kedua, misal kalau untuk yang sudah dewasa, kita mau belajar mengkonsistensikan sholat duha, itu memang perlu ritme yang tanpa putus gitu ya. Nah pun tadi ketika ke anak-anak, yang pertama konsistensi, kedua teladanan. Karena seringkali, ayo rapikan kamarnya, rapikan mainannya. Bingung. Padahal kamar orang tuanya berantakan, dapurnya berantakan, ya anak jadi bingung gitu. Kok disuruh rapi-rapi, padahal ya kamar orang tuanya juga berantakan. Gitu. Atau kadang hanya sekedar nyuruh, ini yang paling bahaya itu ya, sekedar main telunjuk tanpa dirapikan bersama. Anak-anak prinsipnya dicontohkan dan dikerjakan bareng, mereka akan sangat senang. Dan harus konsisten, kalau enggak lebih lama proses melakukan habit. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Mas Gali ya. Ini ada 2 pertanyaan lagi nih. Izin bertanya dari Mbak Sari Dedi. Untuk tas, sling bag, waist bag, tas sekolah dan lain-lain, sebaiknya ditaruh di container box atau di gantungan? Oke. Ini pertama tergantung frekuensi penggunaan. Bagi barang-barang yang sering digunakan, sebaiknya disimpan di tempat yang mudah diakses. Jangan sampai misalkan tas sekolah atau tas kantor setiap hari dipakai, disimpan di box, pas mau pakai dibuka kuncinya, diangkat boxnya, diambil yang di paling bawah, ini jangan. Jadi prinsip penyimpanan juga melihat frekuensi penggunaan. Semakin sering digunakan, maka harus semakin dekat dan semakin mudah dijangkau oleh kita. Ya. Tapi barang-barang yang misal koper, itu kan mungkin penggunaannya ya paling setahun sekali untuk mudik ya. Mudik atau kalau yang dari luar kota mungkin 2 bulan sekali ya. Silahkan boleh disimpan, bahasanya disimpan lebih dalam, disimpan agak jauh dari akses kita pun nggak masalah. Ya. Nah, namun biasanya terkendala kalau yang tempat penyimpanannya terbatas bagaimana ya, sebetulnya banyak metode, ini sangat teknis ya. Tas itu yang bisa digantung, tentu dengan mempertimbangkan estetika ya, yang sampai digantung misalkan menghalangi ventilasi, menghalangi pencahayaan, menghalangi yang lain gitu ya. Jadi tetap mempertimbangkan. Misalkan mau disimpan, kalau yang punya lemari besar, mau disimpan di di lemari bagian bawah atau di paling atas kan ada tuh ya. Ya biasa orang nyimpan selimut tebal. Bisa juga tuh kalau untuk nyimpan tas. Jadi menyesuaikan dengan tempat penyimpanan. Oke. Selanjutnya ada banyak lagi nih. Ada Mbak IFC Malorianti, ada 2 pertanyaan. Kita coba pertanyaan pertama dulu ya. Kalau posisi kita sebagai anak, bagaimana meyakinkan orang tua agar mau meringkas atau membuang barang atau pakaian lama? Seperti baju sekolah dari SD yang biasanya dikarungi dan disimpan di gudang. Dan mungkin tidak layak lagi untuk diberikan. Gitu. Oke. Ya sebagai anak, orang tuanya ini mungkin. Ini pertanyaan yang sering muncul juga. Bagaimana cara
trik ya untuk pendekatan ke orang tua yang masih biasanya yang jadi core belief orang tua itu ya pokoknya barang itu simpen, yang nggak boleh dibuang, apalagi karena dia bahkan kadang barang apapun yang karena kebiasaan orang tua kita dulu sering menyimpan barang, ini sebenarnya faktor histori, faktor sejarah. Jadi kalau saya dan tim di Kimarapi membaca dari banyak referensi sejarah, jadi kan kita punya masa lalu yang cukup panjang ya, dijajah gitu ya. Kemudian hidup susah, ketika selesai penjajahan, merdeka, maka orang-orang punya kebebasan untuk menyimpan barang yang dulunya susah, akhirnya barangnya disimpan. Tadi khawatir, nanti butuh, ya, kemudian sewaktu-waktu diperlukan, makanya disimpan barangnya. Nah, untuk orang tua memang yang paling penting adalah komunikasi. Ya, tentu harus komunikasi dengan cara yang baik, melihat karakter orang tua kita, melihat tingkat bahasanya tingkat wawasan orang tua kita ya. Kalau orang tua kita misalkan memang dulu jangka sekolah gitu ya, ya kita jangan sampai memberikan teori konsep-konsep yang sulit dipahami gitu ya. Okay. Kemudian juga tentu jangan menghakimi, jangan jangan langsung menilai, menyimpulkan gitu ya. Tapi memang betul-betul cara komunikasinya harus dijaga. Jadi yang paling penting itu jangan sampai nanti berantem, hanya gara-gara soal barang menjadi retak komunikasi dengan orang tua, itu yang lebih bahaya. Jadi memang perlu proses. Dan kalau saran saya, kalau misalkan masih tinggal dengan orang tua, kita fokus ke barang-barang yang masih ada dalam lingkar kendali kita. Ya sambil dalam tanda kutip mencontohkan orang tua itu ya. Orang tuanya main kamar kita, mungkin kita bisa ajak ngobrol, "Mah nih, lemari aku udah rapi, gimana?" Saya yakin karena secara naluri, secara dasar orang itu siapapun, apapun karakternya selalu menyenangi hal-hal yang baik, selalu menyenangi hal yang rapi, hal yang bersih. Gitu. Jadi nggak benar kalau ada orang yang punya prinsip, saya mah orangnya terbiasa berantakan, saya mah senang kayak gini, enggak, dia sebetulnya tengah membohongi hati kecilnya, karena manusia itu secara secara ini memang cenderung dengan hal yang baik. Oke, nah masih Mbak YFC ini pertanyaan keduanya. Kalau merapikan Al-Quran yang sudah lama dan kondisinya sudah tidak bagus dan catatan-catatan lainnya yang ada ayat Al-Qurannya, baiknya gimana? Karena sudah ada juga banyak Al-Quran di rumah. Ya, kalau sejauh ini sih, kalau saya pribadi ya ikut ya pendapat ulama yang ya kalau ada Al-Quran yang tidak digunakan itu harus dimusnahkan dengan cara dibakar ya. Oh boleh ya? Boleh dibakar, karena justru kalau dibuang ke tempat sampah ya malah diinjek-injek ya. Kemudian kalau kita simpan di rumah juga kan hanya jadi panjangan, justru tadi kita punya dosa. Bahkan bahasanya kalau dibakar jadi abu-abunya kembali ke bumi jadi pupuk, itu akan memberikan manfaat. Tentu dengan ada adabnya, ya pastikan ketika membakar tidak dilihat orang. Nanti ada yang merekam, ini ada orang bakar Quran, jadi heboh ya, jadi viral nanti. Kemudian pastikan proses membakarnya sempurna, artinya nggak ada sisa ya, nggak ada sisa, nggak ada potongan yang tercecer yang masuk itu sampai habis gitu ya. Jadi seperti itu, karena selain dibakar ya mau diapain lagi gitu ya. Iya, benar. Betul, karena ya dengan dibakar itu dia masih punya nilai manfaat. Asal memang niat membakarnya tuh memang ini ya, merapikan. Betul, karena Al-Quran sudah rusak. Iya, sudah nggak layak lah, misalkan udah banyak sobek gitu ya, udah banyak yang hilang lembar-lembarannya. Asal jangan yang baru-baru aja ya dibakar ya. Oke, itu mudah-mudahan menjawab yang Mbak YFC ya. Menarik ya. Next sekali pertanyaan dari teman-teman, luar biasa. Saya apresiasi teman-teman yang interest banget ya sama obrolan kita di pagi hari ini. Mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya Bro ya. Dari Mbak Sari Dedi. Nah ini bertanya lagi dia, tadi kan sudah tanya. Izin bertanya kembali, bagaimana cara memperlakukan buku surat Yasin pemberian orang lain yang sudah menumpuk karena keterbatasan tempat? Sama seperti Al-Quran tadi ya, Bro? Baik. Prinsipnya, kembalikan setiap barang itu kepada fungsinya. Ya, barang apapun, tidak ada pengecualian. Makanya barang itu hanya punya beberapa fungsi, ya pilihannya. Fungsional, benda pakai, ya. Al-Quran ya termasuk dia punya beberapa fungsi ya, punya beberapa value, punya beberapa nilai. Dia benda pakai, digunakan untuk ngaji, benda informasi ya karena ada sumber informasi, bisa jadi benda
sentimental, tentu karena ada ikatan spiritual gitu ya. Nah, dengan barang-barang yang lain itu sama. Barang kenangan itu harus jelas, namanya barang kenangan, barang koleksi misal, itu jelas dia punya nilainya. Karena banyak orang yang bersembunyi, wah dia nih buat koleksi, tapi ternyata barangnya nggak terawat, ya berantakan, numpuk, itu buat koleksi. Itu hanya tumpukan barang. Kalau namanya dirawat ya. Kalau namanya kolektor, kita lihatlah orang-orang yang profesinya dia sebagai kolektor, dijaga sebaik mungkin, digelapin tiap hari ya. Kalau memang koleksi, tapi kalau pertanyaan bukan koleksi, itu hanya tumpukan barang. Nah, kata khususnya dia dikasih orang, bro. Oke, saya bahas sedikit terkait dengan barang pemberian. Pertama, namanya barang pemberian, ya, itu akadnya sudah putus ketika barangnya kita terima. Jadi orang yang memberi sudah tidak punya wewenang apapun. Nah, problemnya adalah kadang kita merasa nggak enak. Iya, benar. Ya, mau dikasih hadiah, dikasih barang, nanti kalau misalkan barangnya nggak ada, nanti nanyain. Pertanyaan tinggal dibalik. Kalau kita ngasih barang ke orang, barangnya udah diterima, kita masih mikirin nggak? Oh, nanti barang dipakai nggak ya? Udah gitu, setahun kemudian, emang kita masih mikirin? Enggak kan? Kalau kita masih mikirin, tandanya ada yang salah dengan niatnya. Ya, kalau memang ikhlas, ya sudah selesai. Ya, sama kayak orang buang air besar di atas kolam. Kalau udah jatuh ya udah. Emang mikirin nanti yang makan ikan nila apa ikan lele? Enggak. Pulang dengan lega, bahagia, melupakan semuanya. Sama dengan orang beli barang. Nah, ini yang perlu kita balik sebetulnya. Kita nggak perlu memikirkan kalau saya jual barangnya, kalau saya sedekahin lagi, nanti yang ngasih nanti enggak ya. Tinggal ditanya selama ini ada nggak orang yang ngasih barang terus nanyain lagi. Iya sih, sangat jarang. Paling kita aja sih yang enak. Ya, kita. Nah, ini masalah enak gak enak yang perlu kita pahami tentu. Karena kita pun punya alasannya, punya landasan kenapa kita memanage sekian. Jadi kalau saya prinsipnya, kalau ada barang-barang hibah, kalau barangnya bisa kita tolak, kita tolak. Contohnya apa? Kalau kita datang ke resepsi, ya kita ada souvenir. Itu kalau saya sejak tahu konsep ini, tidak pernah saya ambil. Karena mayoritas barang-barang souvenir itu hampir 90% hanya barang pajangan. Dan sebagian besar kita pun nggak mau majangnya. Gelas yang ada namanya, gantungan itu udah banyak. Gitu ya. Nah, ini pun jadi saran untuk orang-orang yang mau melakukan pernikahan. Ya, berikan souvenir itu yang memang bermanfaat untuk orang. Useful ya. Saya pernah datang ke salah satu pernikahan, hadiahnya itu apa? Bibit pohon. Oh iya, pasti ditanam ya? Iya, ditanam. Walaupun udah ditanam ya, dikasih ke orang lain. Iya, benar juga. Boleh. Iya, contoh lah ya. Nah, kemudian tadi, kalau barang-barang pemberian tadi, kalau tidak bisa kita tolak, dapat hadiah nih. Benar. Nggak apa-apa, kita terima dulu, ya. Kemudian kita cek. Kita butuh nggak dengan barang itu? Kalau enggak, ya udah. Keluarkan. Sedekahin lagi. Saya sering kali ketika saya diundang di seminar, ngisi workshop, paling sering dapat bingkisan ya, entah isinya itu kemeja, sajadah, kaos, topi, bahkan barang-barang yang lain. Saya akan langsung lihat, kalau saya nggak butuh, saya langsung tawarin orang lain. Entah saya jual lagi, entah saya kasih orang. Gitu. Orang yang ngasih nggak pernah tuh nanya lagi ke saya, Mas, barangnya pakai enggak? Ya, gitu ya, nggak akan nanya lagi. Oke. Nah, kita tadi mengubah mindset kita selama ini terkait dengan barang pemberian. Terima kasih, bro. Ini pertanyaan terakhir ya, mungkin pertanyaan terakhir karena di sini tidak ada pertanyaan lagi. Tapi kita cukupkan saja ya untuk pertanyaan dari teman-teman karena sudah banyak tadi Bro Ang mungkin kewalahan di luar ekspektasi kita ya. Kayaknya lumayan. Iya, alhamdulillah nih banyak. Oke, ada ucapan terima kasih dari Mbak Yafsi. Terima kasih jawabannya Mas Ang. Terima kasih kembali ya Mbak Yafsi. Baik teman-teman semuanya. Tadi mungkin teman-teman sudah banyak hal ya, yang dari Mas Ang, mungkin dari jawaban Mas Ang atas pertanyaan teman-teman. Dan apa ya? Mungkin bisa langsung dipraktekin kali ya di rumah masing-masing atau di tempat kerja masing-masing. Jadi yang pertama adalah menentukan motivasi dan niat. Yang kedua adalah membuat jurnal. Jurnal itu misalnya menentukan apa yang bagian mana dulu yang harus diberikan, harus dirapikan. Impian itu tadi menentukan impiannya apa. Oh iya, tujuannya, motivasinya kan. Terus yang ketiga memilah
Jadi tadi menentukan kategori barang. Oh ya, kategori jurnal itu berarti kan. Nah, menentukan jurnal. Yang ketiga baru memilah ya. Memilah barang yang dibutuhkan, atau mau yang didonasikan, atau mau dibuang, atau mau dijual. Yang keempat tadi apa bro? Ya, salurkan dulu. Oke, disalurkan dulu yang ingin diberikan, didonasikan, dijual atau dibuang. Terus kemudian dirapikan ya. Banyak hal mungkin teman-teman bisa praktekkan langsung di tempat masing-masing. Mulai dari yang kecil dulu ya. Ada kecil misalkan meja kantor dulu, meja kerja dulu ya. Meja kerja teman-teman udah rapi belum? Kalau belum, mulai sekarang dirapikan. Dipilih barang-barang yang benar-benar dibutuhkan. Kalau enggak ya itu tadi dipilah. Atau bagian di rumah bisa langsung praktekkan misalkan di ya kamar sendiri ya, kamar. Perhatikan di kamar teman-teman, ada nggak barang-barang yang kira-kira nggak dibutuhkan gitu ya. Kalau enggak ya mulai dari sekarang dipraktekkan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Bro. Oke teman-teman semuanya, mungkin cukup kali ya karena ini Jumatan. Jadi bagi kita nih persiapan untuk Jumatan. Tapi teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang ingin misalkan pengen tanya-tanya lebih jauh, konsultasi, atau mungkin pengen ikutan jadi member Gemarapi gitu ya, mungkin bisa langsung kontak Mas Aang, bisa cek di Instagramnya apa bro kalau Gemarapi? @Gemarapi. @Gemarapi disambung ya bro ya, kecil semua. Oke. Kemudian bagi teman-teman yang tadi di perjalanan baru gabung ya, di setengahnya baru gabung, nanti insya Allah ngobrol-ngobrol kita ini bro nanti akan di-upload di YouTube Dompet Duafa Pendidikan, jadi teman-teman bisa cek konten fullnya di situ. Dan ruang baik ini bukan hanya bulan ini aja, insya Allah di bulan-bulan berikutnya akan hadir ruang-ruang baik dengan obrolan-obrolan yang akan membuat kita berbenah jadi lebih baik. Karena ya baik itu proses ya, ketika di satu titik kita sudah baik, jangan merasa puas dulu, karena baik itu proses. Satu titik baik, di kemudian harinya harus lebih baik lagi. Karena orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang setiap harinya menjadi lebih baik. Luar biasa ya. Oke, itu teman-teman dari saya sebagai host mengucapkan terima kasih banyak atas atensinya. Kemudian Bro Ang, ya, mungkin disampaikan. Ya, closing statement-nya segera praktekkan. Oke, siap. Dan ada satu tahapan terakhir sebetulnya setelah tadi merapikan, ya setelah barang kita rapi, tempat tinggal kita rapi, berikutnya adalah mengistiqomahkan. Oke. Ya, nanti kaitannya kalau kita di Marapi ada 3 level ya, yang kita bahas tadi, yang kita bahas level 1, nanti level 2-nya ada Gemari Madya, jadi di sana kita berbicara soal menata jiwa, menata pikiran, menata masalah, menata keuangan, menata potensi diri, karena semuanya ini akan berkaitan. Ya. Karena contohnya udah rapi, udah bersih, minggu depannya belanja lagi, berarti kan habitnya belum habit-habit baiknya belum terbangun semua, atau habit-habit yang kurang baiknya masih ada. Jadi memang perlu diistiqomahkan. Jadi selain menata barang, kita perlu menata diri kita juga, karena semuanya kan bersumber dari pikiran dan dari keputusan kita. Oke. Oke, itu teman-teman obrolan ringan di pagi hari ini. Mudah-mudahan banyak hal yang teman-teman dapatkan, dan tunggu baik di bulan-bulan berikutnya. Kita sudah dengan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.